dari 1 minggu ini saja yang berpikir tentang setelah ini saya mau kemana dan tujuan hidup kita kemana dan persiapan kita apa? Kalau jawabannya belum ada, saya mundur lagi dalam 1 bulan ini. Kalau jawabannya belum ada, dalam 6 bulan ini. Kalau jawabannya belum ada, sampai setahun ini. Bahkan kita di hari Jumat saja khatib mengatakan ittaqullah, kepala kita itu nanti mau makan siang apa, kepala kita nanti selesainya jam berapa, habis ini mau ngapain. Di pikiran kita masalah pekerjaan, masalah ABC dan D semua. Itu yang di dalam masjid rumah Allah, di dalam kita menyembah Allah. Bagaimana di luar masjid pikiran kita? Tapi kalau saya tanya, adakah di dunia ini hari ini yang tidak berpikir tentang makan besok bagaimana, ekonomi bulan depan bagaimana, eksistensi kehidupan kita di dunia ini bagaimana? Saya rasa semuanya daripada kita itu yang ada di kepala kita. Karena kita lupa sama diri kita siapa, lupa siapa pencipta kita, lupa kita mau kemana. Gara-gara memiliki hubungan psikologis dan hubungan fisik kepada dunia, terlupakanlah hakikat daripada kehidupan yang sebenarnya. Bisa dipahami atau tidak ini Bapak kira-kira? Ya. Gara-gara kita lupa, akhirnya kita nggak tahu mau kemana. Jiwa kita jiwa yang rusak, dan jiwa yang rusak adalah bukan jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kehidupan dunia ini sebenarnya adalah keperluan yang seperlunya, tetapi manusia tidak menjadikan itu yang seperlunya karena sudah tergagalkan fokusnya. Ya, di sini dikatakan apa? La yadkhulu baital ma'i illa lidharurah. Kita itu kalau buang air itu difikir sekarang aja lah. Saya tanya, ada nggak di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi mikir nanti mau buang air besarnya di mana? Ada? Nggak ada. Kapan kita berpikir mau buang air besar itu? Saat mules, baru mikir kamar mandi. Kapan kita berpikir toilet itu? Pada saat kita kebelet, baru berpikir di mana toilet. Tapi kita nggak mikirin kan dari sekarang itu, nanti saya di toilet mau berapa lama, toiletnya yang mana ya, terus nanti saya di toilet yang di mana, jam berapa. Nggak ada yang mikir seperti itu kecuali saat mules. Paham atau tidak paham ini kira-kira? Apa maksudnya? Kebutuhan dunia antara memasukkan dengan mengeluarkan itu sama-sama keperluan yang seperlunya sebenarnya. Tetapi kenapa giliran mengeluarkan itu kita bisa menganggap seperlunya, giliran memasukkan itu menjadi penting sekali seakan-akan tidak seperlunya. Paham atau tidak ini? Paham atau tidak? Kita bahkan untuk makan tahun depan kita sampai pusing. Bagaimana ini? Nanti makan anak istri nanti. La haula wala quwata illa billah. Anda ingin buang air tahun depan, Anda bayangin atau enggak itu kira-kira? Bahkan yang hari ini kita mau buang air aja kita nggak pikirin, nungguin mules. Gitu. Tetapi untuk makan, untuk hidup, untuk apa yang wallahu a'lam, mungkin habis ini di antara kita ada yang meninggal dunia, tapi kita udah pikirin 5 tahun akan datang. Allah. Ini gimana nih masalahnya dunia ini sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ini masalahnya ekonomi. Dia ngomong itu di tangannya sambil sarapan di masjid habis taklim. Kamu itu dari mana? Kita di sini misalnya ada makanan apa lontong, gorengan atau apa. Ini lagi nikmatnya Allah masuk ke dalam mulutnya, dia mengatakan ini nanti gimana kondisi? Loh ini kapan? La haula wala quwata illa billah. Nikmat Allah ada di mulut kita, tetapi pikiran kita sudah. Tapi giliran ngebuangnya Pak, nggak pakai mikir. Saya jamin di sini tidak ada yang lagi mikirin ke toilet yang mana, nggak ada. Kecuali pas kebelet baru mikir toilet di mana, baru mikir. Itu namanya qadrat darurah, kadar seperlunya. Antara masukin sama ngeluarin sama-sama keperluan, nggak ada bedanya.
Tetapi karena kita memiliki hubungan psikologis dan fisik, maka masukinnya ini jadi penting sekali karena itu sudah menjadi kekasih kita. Ini masukin bukan cuma makanan, uang tadi, infrastruktur dan yang lain-lain, itu semuanya karena sudah menjadi kekasih, maka menjadi penting sekali. Bisa dipahami atau enggak nih bro? Kira-kira. Ya. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini siapa. Ya. Ketahuilah siapa kita. Saya ini adalah jiwa yang ditiupkan ruh oleh Allah dan diberikan kendaraan di dalam perjalanan dunia menuju akhirat yang namanya badan. Ini kendaraan saya. Badan ini perlu bensin, perlu servis, perlu parkir. Semuanya Allah telah sediakan. Tapi ya jangan cuman kita pikirin parkir terus, cuman mikirin isi bensin terus, cuman mikirin servis terus. Yang harus kita pikirkan bagaimana kendaraan ini bisa sampai mengantarkan saya kepada tujuan saya yang sebenarnya. Itu yang kita pikirkan. Paham atau tidak ini Bapak? Ya. Sekarang saya gini, Pak, Bapak berangkat ya? Iya. Bapak berangkat ke suatu tempat, di sanalah tujuan Bapak yang terakhir. Oke. Ini saya kasih mobil untuk sampai ke sana. Ini uang bensin. Ini kalau nanti mau servis karena perjalanan jauh, ini untuk servis. Tempat servisnya ada di sana ya Pak. Nanti di kilometer sekian. Bapak capek, rest area ada di sana. Nanti ini juga uang makan. Oke, siap. Yang penting sekarang sampainya, apa parkirnya, makannya, bensinnya, servisnya, sama mobilnya Pak. Sampainya. Ini semua yang tadi dikasih, ini hanya sebagai apa? Wasilah, penghantar saja. Tetapi karena dia terlanjur membangun hubungan yang dalam kepada si mobil, akhirnya dia lupa mau kemana. Dia ribet sama urusan mampir, isi bensin, cuci mobil, ganti ini, lalu dia di rest area, lalu dia, tapi dia nggak sampai-sampai kepada tempat yang ia tuju. Bisa dipahami atau tidak Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini adalah satu ayat yang menurut saya di dalam kajian Tazkiyatun Nafas perlu kita fahami dan perlu kita sadari dan perlu kita bangun kesadaran itu sebelum kita meninggal dunia. Jangan sampai kita mati dalam keadaan nggak kenal diri, nggak tahu diri, nggak kenal siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita. Silakan yang ingin bertanya, yang ingin menambahkan sharing atau semisalnya, saya persilakan. Kalau memang ada. Kalau tidak ada, saya anggap semuanya berarti sudah paham, insya Allah. Ya, sudah paham, insya Allah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan man himmatuhu ma yadkhulu batnahu faqimatuhu ma yakhruju minhu. Siapa saja yang tujuannya, yang fokusnya adalah apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, maka harganya orang itu, nilainya orang itu, value-nya orang itu, apa-apa yang keluar dari perutnya. Siapa saja manusia yang fokus pikirannya, yang tujuan hidupnya, yang fokus hatinya memasukkan sesuatu ke dalam perutnya saja, cuman itu saja pikirannya dia, apa-apa yang masuk ke sini, maka nilainya orang itu apa yang dia buang dari perutnya. Paham atau tidak paham? Jadi sekarang kalau kita pengen tahu nilai saya itu seperti apa, value saya itu seberapa, kalau saya hanya fokus sama urusan dunia ini, urusan memasukkan sesuatu ke dalam perut saya, maka waktu saya buang apa yang dari perut saya lihat, saya bilang itulah nilai saya. Paham atau enggak ini Bapak kira-kira? Ya, kalau kita cuma seperti itu fokus kita, itulah nilai saya. Waktu kita buang itu keluar kotoran, karena yang saya fokus ini yang masuk ke dalam perut, maka nilai saya apa yang keluar dari perut, itulah nilai
pertanyaan saya. Akhirat dunia jawaban rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya cukupi materi di pagi hari ini? Tambahan atau saran atau kritik, saya persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap cukup Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tadi kita jelaskan adalah bayanu mahiyati ad-dunya fi nafsiha wa ishtighaliha allati istaghraqat himamal khalqi hatta ansatuhum anfusuhum wa khaliqahum wa masdarahum wa mawridahum. Penjelasan tentang esensi dunia ini ditinjau dari substansinya yang membuat manusia terhilangkan fokusnya kepadanya sampai mereka melupakan dirinya, Tuhannya, dari mana mau kemana. Itu semua apa yang tadi kita jelaskan di pagi hari ini salah satu sub kecil di dalam kajian tazkiyatun nafas, di dalam mengeritik atau mencela daripada hubbud dunia, mencintai dunia secara berlebihan. Saya cukupi, kalau tidak ada yang bertanya dan yang semisalnya di pagi hari ini. Semoga Allah merahmati, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan inayah, mengampunkan dosa kita semua. Allah sucikan hati kita, Allah kembalikan fokus hati kita kepada Allah, sehingga membangun kesadaran di dalam bermakrifah kepada Allah, di dalam mendapatkan mahabbah kepada Allah, di dalam mendapatkan uns kepada Allah. Ya Allah, jadikan dunia-dunia kita ini bukan sebagai ujian kita kelak di akhirat, tetapi sebagai dalil penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.